Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang kompak dan kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Wah, alhamdulillah semangat ya. Masih pada semangat? Semangat, semangat, semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi bersama Ibu Dina dalam pembelajaran kita kali ini mengenai tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri dalam subtema 3 mengenai lingkungan sekolah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen nih atau melihat kehadiran siswa kali ini. Nah, Noval hadir? Hadir. Nina hadir? Hadir. Najwa hadir? Hadir. Nabik hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini yang akan memimpin doa? Cium tangannya, angkat tangannya. Iya, Noval, silakan memimpin doa. Amin. Terima kasih ya kepada Noval telah memimpin doa bersama-sama. Nah, pembelajaran kita kali ini kan mengenai lingkungan sekolah sehat. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai lingkungan rumah sehat. Nah, lingkungan itu apa sih? Ya, lingkungan adalah kondisi di mana seseorang atau manusia, hewan, tumbuhan hidup. Nah, lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama-sama. Nah, Ibu mau nanya nih, apakah lingkungan sekolah kita sudah bersih dan sehat? Ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Yang menjawab sudah itu kenapa? Oh iya, Nina sudah membuang sampah pada tempatnya, sudah membersihkan kelas ya. Nah, kenapa nih Nabik belum menjawabnya belum? Masih buang sampah sembarangan ya? Terus terdapat sampah di selokan sekolah ya? Iya, sekolah kita masih kurang bersih ya, dan kurang sehat. Untuk itu, kita harus menjaganya bersama-sama dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, atau melaksanakan piket sesuai jadwal kita, merawat tumbuhan, dan sebagainya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini kan mengenai lingkungan sekolah sehat. Sebelumnya telah dijelaskan, pengertian lingkungan itu adalah kondisi di mana atau tempat seseorang atau manusia, hewan, tumbuhan hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian sekolah dan sekolah sehat. Ada yang tahu pengertian sekolah itu apa? Iya, Nina, sekolah itu apa? Iya benar, sekolah adalah tempat kita belajar. Tepatnya, sekolah adalah tempat kita belajar bersama. Nah, kita pasti senang bukan kalau lingkungan sekolah atau kelas kita itu nyaman, bersih. Nah, untuk itu kita harus memeliharanya dan merawat lingkungan sekolah kita agar lingkungan sekolah kita sehat, bersih dan asri. Untuk pengertian sekolah sehat, ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, sini Ibu akan menjelaskan, anak-anak hebat. Sekolah sehat itu adalah sekolah yang bersih, hijau, rindang, asri, indah, di mana guru dan peserta didiknya sehat dan bugar, serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ciri-ciri
lingkungan sekolah sehat itu gimana? Ada yang tahu? Iya, Najwa? Iya, yang bersih dari sampah. Bener, hebat anak-anak ibu. Nah, ciri-ciri sekolah yang sehat itu yang pertama, lingkungan kelas yang bersih dan tidak terdapat sampah di laci atau sorok meja. Yang kedua, bersih dari sampah dan tidak ada sampah yang berserakan di lingkungan sekelas dan sekolah kita. Yang ketiga, tersedianya tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Yang keempat, terdapat banyak tumbuhan dan pohon-pohon yang rindang dan hijau. Yang kelima, solokan atau saluran air yang bersih. Yang keenam, toilet yang wangi dan bersih. Yang ketujuh, terdapat kantin sehat serta tersedianya tempat untuk mencuci tangan. Jadi kita sebelum makan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari lingkungan sekolah yang sehat. Ada yang tahu manfaat dari lingkungan sekolah yang sehat itu apa? Iya, Nabi? Benar, proses belajar menjadi lebih nyaman. Iya, anak-anak hebat. Jadi, manfaat dari lingkungan sekolah yang sehat itu, yang pertama, proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Yang kedua, guru dan siswanya terhindar dari penyakit karena tidak ada sampah yang menumpuk yang menyebabkan nyamuk itu berkembang biak. Tidak ada karena kita telah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membuat aktivitas menjadi lebih semangat karena kelas kita bersih, lingkungannya bersih. Yang keempat, udara sekolah yang bersih dan sejuk karena banyak tumbuhan dan pepohonan yang kita rawat dan kita jaga. Yang kelima, tentunya kita semakin betah belajar di lingkungan sekolah. Nah, setelah kita mengetahui banyak banget manfaat dari lingkungan sekolah yang sehat itu, untuk itu kita perlu menjaga dan merawat lingkungan sekolah kita agar menjadi lingkungan sekolah yang sehat. Anak-anak hebat, ada yang tahu nggak cara merawat lingkungan sekolah yang sehat itu gimana? Iya, Noval? Iya, bener. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, cara merawat atau menjaga lingkungan sekolah yang sehat itu yang pertama, membersihkan sorok meja dari sampah. Kita tidak boleh ya membuang sampah di sorok meja. Yang kedua, kita harus membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampahnya, entah itu organik atau anorganik. Yang ketiga, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan toilet. Pasti tidak nyaman kan kalau toiletnya kotor dan bau. Yang kelima, kita harus melakukan kegiatan gotong royong minimal 1 minggu sekali. Yang keenam, kita harus melakukan piket kelas. Yang ketujuh, kita harus merawat taman sekolah atau tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang ada di sekolah kita. Yang kedelapan, kita harus membersihkan solokan atau saluran air sekolah kita. Yang kesembilan, kita harus merawat ruang sekolah dan ruang kelas kita serta fasilitas-fasilitas di sekolah kita. Tidak boleh dirusak ya anak-anak hebat. Nah, salah satu cara menjaga lingkungan sekolah yang sehat yaitu dengan bergotong royong menjaga kebersihan sekolah. Hal tersebut sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan pengamalan sila ketiga. Ada yang tahu sila ketiga itu berbunyi apa? Iya benar anak-anak hebat, Persatuan Indonesia. Dan lambangnya adalah pohon beringin. Jadi, kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan sekolah, tapi kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, termasuk guru, siswa.
semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang selalu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Semangat persatuan dalam menjaga kebersihan itu sangat penting ya anak-anak hebat. Tanpa ada rasa persatuan dari warga sekolah, maka sekolah sehat tidak terwujud. Nah, setelah kita mengetahui dan mempelajari tentang pengertian lingkungan, pengertian sekolah sehat, ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat, manfaat dari lingkungan sekolah yang sehat, serta cara merawat lingkungan sekolah yang sehat. Nah, Ibu akan memberi kalian 3 pertanyaan untuk dijawab secara berdiskusi atau bersama-sama, oke? Nah, yang pertama, coba deh perhatikan gambar ini. Nah, gambar mana yang menunjukkan perilaku menjaga lingkungan sekolah? Iya benar, pada gambar 1 dan gambar 3. Gambar 1 menunjukkan cewek atau perempuan yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, pada gambar ketiga, yaitu menunjukkan gambar yang sedang membersihkan kelas secara bersama-sama. Dan yang kedua itu menunjukkan perilaku yang tidak menunjukkan menjaga lingkungan atau mengotori lingkungan karena membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya. Nah, selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu apa saja sih alat-alat untuk kebersihan? Ada yang tahu? Iya Nopal? Iya sapu bener. Ya Nina? Iya bener, kain pel. Jadi alat kebersihan itu ada sapu, ada serokan, ada kain pel, ada ember, ada sapu lidi, ada kain lap, ada kotak sampah, dan ada kemoceng ya anak-anak hebat. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa saja sih dampak jika kita tidak menjaga lingkungan sekolah kita dengan baik? Ada yang tahu? Iya, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, dampak jika kita tidak menjaga lingkungan sekolah dengan baik. Yang pertama, itu proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman dan kita tidak semangat karena lingkungan sekolah yang kotor dan bau. Yang ketiga, timbulnya berbagai penyakit karena disebabkan tumpukan sampah yang menyebabkan nyamuk berkembang biak. Yang ketiga, udara sekolah yang tidak enak karena kurangnya merawat pohon-pohon atau tanaman. Nah, hebat sekali ya anak-anak Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan dengan baik dan hebat. Nah, untuk kesimpulan atau inti dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai lingkungan sekolah yang sehat, yaitu sekolah adalah tempat kita belajar. Tentunya kita merasa senang kalau lingkungan sekolah kita atau tempat belajar kita itu bersih, sehat, dan nyaman. Nah, untuk itu kita harus membersihkan atau menjaganya secara bersama-sama sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Jadi kita harus bergotong royong membersihkan dan menjaga atau merawat lingkungan sekolah kita secara bersama-sama. Contohnya dengan membuang sampah atau memilih dan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai dan bisa dijadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman, jadi membuat tanah semakin subur. Jadi contoh sampah organik ini ada sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan, tisu, kertas, sisa pembungkus makanan yang berasal dari daun,
dan sebagainya. Nah, untuk sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan cukup memakan waktu untuk bisa dapat terurai. Jadi dapat membahayakan atau merusak lingkungan kita atau membuat lingkungan kita menjadi tercemar. Contohnya yaitu plastik, styrofoam, botol plastik, mainan plastik yang sudah rusak, plastik pembungkus makanan, kantong plastik. Nah, untuk itu, untuk memudahkan petugas kebersihan memilih dan memilah sampah organik dan organik, kita harus belajar untuk meletakkan sampah sesuai jenisnya ya anak-anak. Hebat. Nah, sekian ya pematerian kita pada hari ini mengenai lingkungan sekolah sehat. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya anak-anak hebat. Dan jangan lupa subscribe channel Humanika Laboratory dan Kapital Official untuk mengetahui materi atau pembelajaran yang lainnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.